Halo, salam kenal. Nama saya Indah Santi Pratidina. Saya adalah dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya mulai bergabung di Universitas Indonesia sebagai dosen tidak tetap sebenarnya di tahun 2018, untuk kemudian diangkat menjadi calon pegawai UI di tahun 2021 dan sampai dengan sekarang menjadi dosen tetap sejak 2023. Selama ini saya mengajar S1 dan S2, ada beberapa mata kuliah, di antaranya Media dan Komunikasi Antar Budaya untuk S1. Khusus untuk kelas ini saya mengajar 2 macam kelas ya, ada yang kelas dengan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, ada yang dengan bahasa Inggris untuk kelas khusus internasional. Kemudian S1, di S1 adalah Media dan Masyarakat. Sedangkan untuk S2 saya mengajar teori media, media dan identitas, dan kemudian metode penelitian kualitatif. Komunikasi 2 yaitu kualitatif. Saya mendapatkan gelar S1 saya, sarjana saya di Departemen Ilmu Komunikasi. Pada masa itu namanya masih jurusan Ilmu Komunikasi dengan peminatan kekhususan komunikasi massa. Kemudian saya melanjutkan untuk S2 dan S3 di Jepang, di Tokyo lebih tepatnya, di sebuah universitas yang bernama Hitotsubashi University, yang dia memang fokus pada pengembangan ilmu-ilmu sosial. Untuk pekerjaan, bisa dibilang sebenarnya bidang akademik ini adalah sesuatu yang baru untuk saya, karena latar belakang saya setelah mendapatkan gelar sarjana, saya bekerja di penerbitan, di salah satu penerbitan besar di Indonesia sebagai editor fiksi. Sebenarnya motivasi menjadi dosen itu dimulai dari pengalaman saya waktu di Jepang, waktu saya menjadi mahasiswa S2 dan S3. Pada saat itu banyak sekali kesempatan untuk saya dalam bentuk kerja sambilan ya, untuk diundang untuk mengikuti program yang namanya Ryugakusei wa Sensei. Itu jadi sebenarnya bagaimana exchange students kemudian menjadi sensei, menjadi guru. Nah, di saat itu saya diundang baik ke sekolah dasar, ke SD, ke SMP maupun ke SMA untuk menjelaskan tentang budaya Indonesia itu seperti apa, mulai dari pakaian, makanannya, agama sedikit ya. Dan di saat itu saya merasakan fulfillment ya, sebagai seorang peneliti juga, bahwa ada ruang-ruang seperti ini yang bisa saya gunakan untuk sharing pengetahuan saya tentang sesuatu yang saya senangi juga. Nah, dari saat itulah saya seperti terinspirasi, kemudian bagaimana ya kalau rasanya kalau misalnya tidak hanya saya mengajar kepada siswa-siswa Jepang ini, tapi saya juga ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan mahasiswa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita hari ini ketemu lagi ya untuk pertemuan mata kuliah komunikasi media dan komunikasi antar budaya. Seperti yang sudah kita diskusikan sejak awal, dimulai dari perkenalan di SAP ya, bahwa hari ini kita akan punya topik, kita akan membahas topik komunikasi antar budaya dan konflik. Seperti yang sudah kita lakukan di kelas-kelas sebelumnya, ada presentasi ya. Kita sudah menantikan nih presentasi dari teman-teman perwakilan yang nanti akan membahas, presentasinya membahas dari bahan perkuliahan yang sudah dibagikan dan disepakati bersama di awal perkuliahan. Saya sih tentunya karena tujuan utama dari penelitian dari kelas ini adalah mendengarkan presentasi, ini sekadar refreshing aja. Sebenarnya kita akan membahas apa hari ini? Dalam beberapa buku, salah satunya buku Martina Nakayama, kita membahas adanya karakteristik konflik antar budaya. Saya sih berharap nanti dari presentasi yang disampaikan teman-teman akan jadi lebih jelas. Tapi saya berharap teman-teman sambil mendengarkan presentasi juga bisa membayangkan betapa konflik antar budaya itu tidak sesederhana itu ya, sehingga itu sebabnya permasalahan bisa menjadi sangat panjang dan dibutuhkan perhatian yang sangat serius gitu ya dan mendalam.
Salah satu karakteristik dari konflik antar budaya adalah ambiguitas. Kalau teman-teman dengar kata ambigu ya, dalam percakapan sehari-hari juga udah sering. Jadi sebenarnya as it is aja ya, ambiguitas itu berarti permasalahannya sangat kompleks, permasalahannya meliputi berbagai layers dan konteks, permasalahannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Bisa dua perspektif yang bertubrukan sehingga menjadi konflik, atau jangan-jangan 3, 4, 5, 6 gitu ya, konteks ya, sehingga permasalahan konflik antar budaya tidak, seperti saya bilang tadi, tidak sesederhana itu. Salah satu hal lagi yang disebutkan oleh Martin dan Nakayama dalam karakteristik konflik antar budaya ini adalah soal masalah bahasa. Terkadang bahasa itu punya peran yang sangat besar dalam permasalahan konflik antar budaya. Teman-teman bayangin aja, kita punya bahasa yang sama pun untuk menjelaskan perasaan, untuk menjelaskan konflik tuh kita nggak nyambung ya kadang-kadang ya. Tapi itu menjadi lebih besar lagi ketika dua pihak yang bertikai itu punya bahasa yang berbeda. Sehingga bagaimana menyampaikan permasalahan. Dan kemudian yang terakhir, karakteristik konflik antar budaya yang perlu kita cermati adalah perbedaan gaya konflik. Saya sih berharap teman-teman udah baca ya di buku ya, ada macam-macam gaya konflik, ada yang mulai secara frontal, ada yang jangan ngomong di depan dong gitu ya, kita ngomong di belakang seperti karakter Indonesia pada umumnya, dan itu terkadang malah membuat permasalahan makin kompleks. Itu refreshing aja, saya hanya ingin teman-teman membayangkan karakteristik konflik itu ketika mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Selain itu juga ini ya, kunci ya, mantra kita ya sejak awal sudah dikatakan dan sejak dari pertemuan pertama bahwa ketika kita berusaha memahami komunikasi antar budaya dan juga masalah diantaranya layers ini, masalah budaya, komunikasinya sendiri, konteksnya apa, kekuasaan, relasi kuasa apa yang bermain di sana, dan kemudian sejarahnya apa di sana yang membuat permasalahan lagi-lagi konflik antar budaya ataupun masalah komunikasi antar budaya sendiri itu tidak bisa dilihat sesederhana yang kita harapkan. Tapi nanti kita coba diskusi lagi ya sambil setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman. Baik, itu pengantar dari saya. Saya ingin memanggil hari ini siapa ya yang sudah ditunjuk ya? Oke, Eora dan satu lagi kayaknya, oh ya, Masda ya. Oke, udah siap? Oke, kita tadi kayaknya udah saling berdiskusi. Eora akan duluan dan kemudian dilanjutkan dengan Masda ya. Baik, tanpa menunda lagi, silakan ke depan dan mulai presentasi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya Kutabu sebagai arena konflik nilai antar budaya, sebuah refleksi atas pengalaman seorang ibu pasca melahirkan. Jadi masalah yang saya ambil ini sangat dekat dengan keluarga saya, kebetulan dari refleksi kakak ipar saya yang baru menjadi seorang ibu. Jadi dalam penelitian sebelumnya juga disebutkan bahwa permasalahan Kutabu ini disebabkan oleh lingkungan sosial, budaya, akibat interaksi antar komunitas yang membentuk kebiasaan, perilaku, keyakinan atau budaya yang dianggap penting. Refleksi paling besar ketika memilih topik ini apa ya? Mungkin bisa di-share. Sebenarnya karena berdasarkan pengalaman ya Mbak Dina, melihat kakak saya mengalami konflik antar komunikasi pribadi dan konflik di dalam perbedaan nilai ini. Jadi ternyata masalah Kutabu ini sangat dekat dengan kita dan tak kasat mata. Jadi harus dimaknai bahwa ternyata masalah budaya ini harus dimaknai. Kemudian menyangkut dengan perilaku kita, mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, termasuk apa yang konsumsi makanan tadi. Jadi konflik internal juga dan kemudian eksternal juga ya yang terjadi ya. Betul. Ketika di topik ini. Oke, menarik. Eora mungkin nanti kita dengarkan dulu presentasi dari Masda. Setelah itu kita akan diskusi sekaligus ke semua ya. Tolong siapkan pertanyaan ya teman-teman ya. Jangan lupa. Jadi biar yang menyimak bukan hanya saya tapi kita semua menyimak ya. Terima kasih Eora. Ya, silakan Masda disiapkan. Pagi ini saya mau bahas konflik di Jogja. Biasanya di digital tapi seringkali bahas soal Jogja, soal KTP pun mengekspresi identitas konflik komunikasi yang berbeda. Tidak membahas substansi isu tapi responnya adalah membahas identitas. Kenapa KTP ini identitas? Karena kalau kita lihat KTP, orang yang dianggap punya KTP DIY atau Jogja itu dianggap in group atau bagian dari kelompok itu, lalu non DIY itu dianggap out group. Nah di sini menunjukkan ada in group dan out group. Yes, di sini ada penanda simbolik. Jadi KTP ini seakan-akan penanda. Ini kesimpulan saya bahwa
KTP mengendi ini adalah konflik yang bersifat simbolik karena perbedaan persepsi dalam maknai kritik itu dinilai melanggar tata krama menurut kultur Jogja, dan itu dianggap menyerang martabat. Makanya resistensinya itu berupa outgroup in bias, social exclusion, dan destruktif konflik ya, karena nggak membahas substansinya tapi membahas identitas. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Pertanyaannya terkait yang tabu tadi. Ya. Jadi tuh ini materinya atau topiknya terima kasih banget karena cukup relate juga. Sayangnya udah terjadi karena udah cukup berdampak di keluarga saya. Jadi bisa dibilang stunting tapi cukup kurang nutrisinya lah gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan anggota keluarga saya ini curhat waktu itu ke saya, itu tuh salah satunya karena beliau ini tuh kurang enak untuk, jadi tuh cukup sering disuruh-suruh kayak harusnya pakai ini nih gitu. Oke. Tapi kayak kurang kurang enak atau sungkan untuk membantah itu gitu. Jadi itu mungkin kalau di materi ini, di pembahasan Davi itu mirip kayak masuk konteks, karena Indonesia itu cukup high konteks kan, ya nggak straightforward lah gitu. Jadi pertanyaannya mungkin gimana cara menjembatani gap ini gitu dengan konteks Indonesia itu yang high konteks. Menarik ya, bisa langsung jawab mungkin ya, Rai? Boleh, Madina. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus karena memang di Indonesia lagi-lagi orang-orangnya nggak enakan ya buat menjawab. Kalau misal dari pengalaman refleksi yang saya tulis ini, memang kakak ipar saya yang mengalami food ini, jadi dia nggak boleh makan ikan padahal dia habis pasca melahirkan, padahal lukanya itu luka sesar harus kaya akan protein kan konsumsinya. Jadi yang dia lakukan adalah tetap makan karena itu baik untuk tubuhnya, baik untuk kesehatan dirinya, terutama dia dan anaknya. Kemudian memang butuh juga dukungan orang sekitar. Jadi orang sekitar harus ada yang mendukung, bisa memberitahu kepada yang melarang. Kalau yang melarang sebetulnya karena ini kan ya pandangan budaya yang dia anut itu kan kepercayaannya berdasarkan pandangan yang dari sebelumnya. Tapi kalau misal ada saudara kita yang bisa membantu menjelaskan dengan perspektif gizi, kandungan gizi, itu akan lebih baik. Berarti kan masalahnya ini nggak kemana-mana gitu, bukan masalah orang lain gitu, dan ternyata hanya dari contoh 2 orang di kelas ini aja bener kejadian gitu ya. Dan itu tadi ya, high context, layers, apa kata orang tua, kemudian permasalahan antar generasi itu terjadi buat beberapa orang dalam kelas ini. Demikian ya teman-teman, tadi kita sudah dengerin presentasinya, menarik ya. Seperti tadi juga pas lagi diskusi kita tahu nih, ternyata ketika kita ngomongin komunikasi antar budaya itu nggak usah jauh-jauh gitu. Nggak usah mikirin suku etnis di mana, di pulau apa gitu, tapi lebih jangan-jangan di rumah kita sendiri. Dan kemudian sesuai dengan pengalaman Masda sendiri, KTP ya, sesuatu yang ada di dompet kita itu ternyata juga ada pergumulan konflik di dalamnya. Jadi menarik ya, terima kasih ya Eora Masda ya tadi sudah membawakan isu yang ada keseharian kita. Tapi karena ini tetap mata kuliah, jadi kita coba bandingkan lagi dengan unsur-unsur elemen utama dari komunikasi antar budaya. Budaya sendiri jelas ya. Kalau dari Masda tadi kita sudah mendengarkan betapa budaya dalam suatu daerah istimewa tidak hanya dalam konteks layer komunitas, tapi juga ke negara. Jadi mungkin kalau kita bisa bicara lebih ke arah makro ya dibanding mikro. Nah, kebetulan sekali kemudian Eora menampilkan budaya dalam level mikro, budaya dalam suatu keluarga yang kemudian dalam pernikahan biasanya ada satu etnis budaya latar belakang menikah dengan etnis budaya lain. Tadi kita nggak sempat diskusi ya, apakah etnisnya latar belakangnya sama. Tapi saya rasa juga cukup aman untuk mengatakan bahwa walaupun sesama orang Jawa, sama orang Sumatera, ada yang namanya latar belakang sama konteks nurturing ya, jadi dia dibesarkan di keluarga seperti apa, dan itu nanti akan mempengaruhi hubungan antara menantu, mertua, dan kemudian orang-orang yang terlibat sayangnya kemudian jadi kesenggol ya di dalam keluarga tersebut. Itu budaya. Nah, ini nih dari presentasi yang dilakukan oleh Eora dan Masda, kita bisa mengingat
tulisan yang di buku chapter dari Martin Nakayama, chapter 11. Lebih khususnya lagi dia merujuk pada seorang sarjana bernama Mark Cole yang bilang kalau kita teliti lagi ke dalam, konflik itu sebenarnya macam-macam. Kita kan kadang-kadang kalau di dalam kehidupan seharian hanya bilang, ya pokoknya saya ada masalah nih gitu. Masalahnya apa? Ya pokoknya nggak enak banget deh perasaannya gitu ya. Tapi sebenarnya karena teman-teman adalah sarjana ilmu komunikasi ya nantinya ya. Kalau kita berusaha mengkategorikan tipe-tipe konflik itu menurut Marco ada loh tipe-tipenya. Saya sih berharap teman-teman udah baca sendiri ya di buku. Tapi untuk lebih mendalami pemahaman teman-teman, kita bisa lihat bahwa menurut Marco ada yang namanya affective conflict atau konflik perasaan. Kemudian ada conflict of interest atau konflik dari keinginan ya, tujuan. Kemudian value conflict, konflik nilai. Nah ini yang paling sering terjadi ya mungkin. Cognitive conflict adalah konflik yang berasal dari kognisi cara pikir yang berbeda satu sama lain. Dan kemudian ada goal conflict atau konflik yang terjadi karena perbedaan tujuan. Oke, saya akan biarkan teman-teman meresapi itu dulu. Nah, saya mau nanya nih, ini sambil ngecek juga ya, teman-teman dengerin presentasinya Mazda dan Eora dalam situasi active listening, not just listening per se. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira kalau Eora, kasus yang dibawa Eora tadi, itu konflik yang mana? Ada yang mau angkat tangan? Oh, oke, yang mana? Damar dulu mungkin ya? Oke, Damar gimana Damar? Oke, lebih ke arah nilai kali ya Mbak ya, karena nilai-nilai tadi yang diwariskan tadi apa yang dianggap tabu dan apa yang nggak dianggap tabu gitu sih Mbak. Nilai-nilai di dalam dua keluarga yang bersatu dalam pernikahan itu ya berarti ya, sebenarnya yang mana menarik. Kognitif juga menarik ya, karena perbedaan generasi, cara pikir dan cara pemahaman tentang gizi itu juga berbeda di tiap generasi. Oke, makasih Mbak Damar, kita beri tepuk tangan ya Mbak Damar udah memberikan pendapat. Oke, ini sekadar pengingat aja dan kemudian untuk memperdalam diskusi. Tadi kita lihat tidak hanya dari jenis-jenis konflik, tapi kita juga bisa melihat sesuatu yang disebutkan oleh Louis Pondy 1967 dalam Liu et al. Tentang fase perkembangan konflik. Oke, untuk penutupan hari ini saya mau sharing teman-teman quote yang sangat menarik buat saya. Jadi what appear to us as reasonable conclusion from within the perspective of our own culture may in fact look different from another cultural perspective. Bahasa gampangnya sih sesuatu yang kita anggap aman, sesuatu yang kita anggap common sense, ternyata ketika kita coba diskusikan dengan orang lain tuh bisa jadi berbeda sama sekali. Atau tipis-tipis sama, tapi tetap bisa membuat konflik. Jadi kata-kata Ninian Smart ini saya rasa juga cukup sesuai ya, relevan untuk menutup diskusi kita tentang presentasi konflik dan komunikasi antara budaya. Oke, ada pertanyaan mengenai kuliah kita hari ini? Aman? Jelas semua ya? Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dalam arti jangan-jangan ini semua sudah disadari dalam kehidupan sehari-hari kita ya, felt conflict ya. Tapi kemudian bisa dilihat dari perspektif akademiknya, studinya, karena teman-teman adalah akan menjadi sarjana ilmu komunikasi. Amin. Baik, sebelum saya tutup kuliah ini, seperti yang sudah kita bahas juga, minggu depan kita akan membahas tentang kompetensi dan kemampuan komunikasi antar budaya. Siapa yang akan presentasi ya? Oke, Risa sama Nesha ya. Oke, silakan disiapkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pola seperti ini. Teman-teman juga diharapkan nanti sambil menyimak diskusi, jangan lupa, jangan malu untuk bertanya, supaya diskusi kita bisa lebih lancar. Terima kasih ya semuanya buat hari ini sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah yang saya ampu memang media dan komunikasi antar budaya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk sarjana yang berjumlah 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini intinya mahasiswa nanti setelah lulus mata kuliah diharapkan mampu mentransfer gagasan terkait empati dan toleransi dengan menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan tetap harus sesuai dengan norma hukum, norma sosial dan etika akademis dan profesi,
baik dalam lingkup lokal dan global. Mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampu ini memang yang bahasa Indonesia yang diberikan dengan pengantar bahasa Indonesia. Pembelajaran untuk mahasiswa sendiri diberikan melalui bacaan, tentunya seperti biasa ya, buku teks, jurnal yang sudah diterbitkan. Saya juga mengundang dosen tamu untuk sharing pengalaman di seputar komunikasi antar budaya dan isu-isunya. Mahasiswa juga diberikan tugas tertulis, project base. Biasanya mereka akan diberikan proyek di akhir perkuliahan, biasanya untuk ujian akhir semester secara berkelompok, yang temanya tentunya berhubungan dengan toleransi komunikasi antar budaya. Jadi di dalam kelasnya sendiri itu nanti biasanya ada pembahasan tentang berbagai konsep, teori, kerangka pemikiran yang berkembang dalam komunikasi antar budaya. Tapi bukan hanya berhenti di textbook ya, tapi kami juga akan membahas tentang praktek-praktek, isu-isu praktis yang terjadi dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Kembali kepada tujuan ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sih intinya memang diharapkan nanti mahasiswa bisa sambil mengasah kompetensi komunikasi antar budaya untuk pribadinya, untuk mengembangkan sikap empati dan toleransi antar budaya. Metode pembelajarannya biasanya yang saya lakukan adalah pertama dilakukan dengan interaktif lecturing dulu, jadi kuliah interaktif, namun akan lebih banyak ke student centered learning, dan untuk mengimplementasi itu saya banyak menggunakan think, pair, and share, di mana mahasiswa nanti akan diminta untuk memikirkan berbagai macam isu, sharing dalam bentuk presentasi, dan kemudian mendiskusikan dengan sesama mahasiswa lainnya. Topik penelitiannya sebenarnya cukup beragam, namun bila ingin melihat pola, kebanyakan saya membimbing di bidang apa itu tentunya studi media, karena saya adalah bidang saya sendiri adalah media studies ya. Kemudian komunikasi antar budaya, yang kemudian berhubungan dengan media sosial, bagaimana media sosial itu bisa menjadi platform untuk komunikasi antar budaya, dan tentunya yang sesuai sekali dengan minat yang paling dekat dengan saya adalah budaya populer, karena menurut saya budaya populer itu bukan hanya sekedar sesuatu entertainment yang bisa dinikmati ya, tapi sebenarnya budaya populer pun bisa jadi jembatan gitu ya, bridging antara satu budaya dengan budaya lain untuk saling mengerti tuh. Dan memang penelitian tentang budaya populer ini mengangkat saya membuka berbagai kesempatan untuk membuat networking dengan sesama peneliti dan scholar. Ketika saya pergi untuk konferensi, saya akan bertukar pikiran dengan mereka, dan kebetulan beberapa scholar itu adalah dosen di tempatnya mereka juga di universitas di beberapa negara, sehingga mereka kemudian itu menarik sekali, mungkin bisa share ke mahasiswa saya juga ya. Dan itulah kemudian yang saya tekuni. Saya sudah beberapa kali diundang untuk menjadi dosen tamu di universitas rekan-rekan saya tersebut. Jadi konferensi dan workshop yang pernah diikuti itu pernah di benua Eropa juga, waktu itu di Munich, Jerman. Waktu itu juga pernah di Stockholm secara online, karena waktu itu pandemi. Yang paling berkesan itu ketika di Stockholm saya sempat berbagi layar dengan Henry Jenkins, seorang sarjana yang saya sangat terkenal dan kemudian banyak menginspirasi penelitian saya sendiri. Di benua Amerika saya pernah ke Hawaii dan di New York ya, di Columbia University. Di Asia Tenggara sendiri saya pernah ke Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, untuk tentunya kadang-kadang kembali ke Jepang untuk konferensi. Selain konferensi, saya juga berusaha sekali ya untuk bisa mengikuti workshop yang ada. Yang paling berkesan sekali waktu itu saya ikut workshop di Harvard School di Boston, Amerika. Kami waktu itu berbicara tentang negotiation. Sejak saya bergabung dengan Universitas Indonesia di tahun 2018, saya diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris program studi. Di tahun 2018 saya menjadi sekretaris program studi kelas khusus internasional untuk S1, yang kemudian berlanjut ke menjadi sekretaris program studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi sejak tahun 2021 hingga sekarang, 2 periode.
di saat menjalani tanggung jawab dan juga kegiatan ketika menjadi struktural, saya terlibat banyak hal dan saya belajar banyak hal dalam proses keseharian ya, bisa perkuliahan, manajemen pendidikan, manajemen administrasi suatu program studi. Tapi juga saya mendapatkan banyak pengalaman ketika ada proses akreditasi, baik akreditasi nasional dan akreditasi internasional. Saya bangga sekali bisa mengatakan bahwa saya terlibat dalam proses untuk Departemen Ilmu Komunikasi, khususnya program studi S2 dan S3, untuk mendapatkan akreditasi internasional dari HIPGS. Jadi benang merah dari keseluruhan penelitian saya, mulai dari studi ya sebagai mahasiswa sampai sekarang menjadi dosen, tentunya saya belajar banyak bahwa baik dari kegiatan pembelajaran dan akademik di kelas, pelaksanaan tanggung jawab program studi dan fakultas, maupun kegiatan di luar kampus, bisa lewat konferensi, workshop ataupun pengabdian masyarakat, saya menyadari bahwa proses belajar itu selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai konteks. Proses belajar ini akan terus berlanjut dan tidak terbatas dari satu sumber saja. Kita bisa belajar dari mahasiswa, bisa dari kolega atau komunitas dan masyarakat umum. Dengan itu kuncinya saya merasa dibutuhkan sikap dan benak juga untuk hati yang terbuka agar pengetahuan baru itu tidak hanya didapat tapi dapat kita cerna dan kemudian dipahami. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya Indah Pratidina.